Perkenalkan, nama saya Dani Sucirianti, NIM 20210310444049, Prodi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2021, Regular 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen terkait materi kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah orang, organ atau lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Lalu pemerintahan adalah tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Arti luas pemerintah, organ atau lembaga bidang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Arti luas pemerintahan, tugas dan fungsi pemerintahan dalam lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu? Dalam hal ini terdapat 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa ontologi ilmu pemerintahan? Ontologi adalah materi pembelajaran, fokus minat, dan hakikat yang dikaji. Artinya, apa sebenarnya yang akan dikaji oleh ilmu pemerintahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu definisi atau ruang lingkup ilmu pemerintahan sendiri. Apa itu epistemologi ilmu pemerintahan? Bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat? Metode apa yang digunakan? Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris, lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Metode yang digunakan juga meliputi beberapa metode, antara lain deduktif, induktif, deskriptif, histori, atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat berupa pendekatan kelembagaannya. Lalu, yang terakhir, aksiologi. Apa aksiologi dalam ilmu pemerintahan? Aksiologi berbicara tentang manfaat ilmu, penerapan ilmu, dan kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu didapat dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Manfaatnya dapat meningkatkan nalar dan gagasan pemerintahan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Kehadiran pemerintahan sebagai kebutuhan, antara lainnya, dalam masyarakat hukum tidak lagi menjadi acuan, penjara berisi orang-orang yang tidak bersalah, dan hukum tidak diberlakukan atau tidak ditindak dalam pengadilan, atau keputusannya sudah tidak melalui keputusan pengadilan. Ketika hukum tidak dipedulikan, tidak ada kehidupan kenegaraan. Negara kehilangan nyawa dan jiwa. Sebaliknya, dalam suatu masyarakat terdapat aturan main yang sudah disepakati dan ditaati semua pihak. Seperti pada masyarakat primitif. Ketika impian akan keadilan sudah berubah wujud menjadi obsesi untuk tegakkan keadilan, maka kebutuhan akan sebuah pemerintahan sudah tidak dihindarkan. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan ada berapa asas-asas pemerintahan. Yang pertama yaitu asas aktif. Di sini pemerintah berada pada posisi sentral, memegang peranan inovatif dan inventif. Pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan. Yang kedua yaitu asas Vrijhsbestuur. Ini dimaksud dengan kekosongan pemerintahan. Pekerjaannya ada, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Yang ketiga yaitu asas Vrijhsarmesen. Di sini pekerjaan belum ada dan mesti dicari atau ditemukan sendiri. Pemerintahan bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru. Yang keempat adalah asas historis. Bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya, pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu atau yang sudah pernah terjadi. Lalu yang kelima adalah asas etis, yaitu memperhatikan kaidah moral dalam pemerintahan atau etika pemerintahan, menggunakan pedoman baik atau buruk bagi aparat pemerintahan. Lalu hak dan kewajiban PNS. Lalu yang keenam adalah asas otomatis, yaitu asas dengan sendirinya. Bila ada kegiatan di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun tetap dengan melibatkan aparat lain. Lalu yang terakhir adalah asas Détournement de pouvoir, yaitu asas kesewenang-wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketidakpedulian pemerintah dalam masyarakat. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan tentang konsep negara dalam ilmu pemerintahan. Konsep negara dalam ilmu pemerintahan, negara merupakan lembaga yang tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh.
Sebuah negara harus memiliki unsur pokok yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat baik yang keluar maupun ke dalam. Kemudian mendapatkan pengakuan secara internasional. Pertanyaan keenam yaitu jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Kekuasaan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atas kelompok dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Kekuasaan juga adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi seseorang dan sekelompok lainnya juga, sehingga tingkah laku orang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Berikut adalah jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.